Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Wa jama'ana fi hadzal masjid fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Al-Mukarram Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim, nafa'anallah bi'ulumihi fid dharain. Beserta alhamdulillah pada hari ini juga ada putra beliau juga ikut bersama beliau. Ada Habib Salim bin Jindan, dan juga ada Habib Naufal bin Jindan. Ahlan wa sahlan wa marhaban atas nama seluruh jamaah Masjid Hubbul Watan. Kami semua mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas keluangan dan keberkenanan dari Habib Jindan bin Naufal pada malam hari ini meluangkan waktu beliau bersilatul ilmi dengan kita. Silaturrahim dan juga silatul ilmi. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah antara maghrib dan isya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya menyampaikan syukrun wa takdir, penghargaan sekali lagi dan apresiasi kepada Habib Jindan yang bersedia dan berkenan pada malam hari ini membersamai kita. Bapak-bapak dan saudara-saudara tentu tidak asing dengan sosok beliau. Beliau adalah seorang da'i min sulalatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang setahu saya adalah termasuk yang cinta ke Pulau Lombok ini. Beliau mencintai kita semua di Lombok. Rupanya beliau mengingat bahwa dulu kakek beliau Al-Habib Salim rahimahullah rahmatal abrar, beliau juga punya banyak sahabat di Lombok, termasuk salah satunya adalah kakek kami yaitu Maulana Syekh Ninida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Jadi antara kakek beliau dengan Maulana Syekh itu ada persahabatan. Alhamdulillah persahabatan itu dapat kita lanjutkan pada malam hari ini. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, salah satu yang saya lihat wal kullu minallahi subhanahu wa ta'ala, bahwa beliau adalah seorang da'i, seorang yang mengajarkan tuntunan Islam dengan mengikuti teladan
Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Rasul mendakwahkan Islam itu tidak hanya menyampaikan isi, tapi juga mengajarkan cara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita untuk menggunakan wasilah-wasilah yang baik untuk tujuan-tujuan yang baik. Alhamdulillah, dalam pengantar pada malam hari ini tidak berlebihan kalau saya bisa menyampaikan bahwa setahu saya, dan itu juga bisa disimak di dalam penyampaian-penyampaian beliau, alhamdulillah, penyampaian-penyampaian yang beliau sampaikan itu menyampaikan ilmu dan tidak menyinggung marwah, martabat, dan kehormatan orang lain. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, dengan dakwah beliau dan juga dakwah dari para masyayikh kita yang mendahulukan rahmah, yang mendahulukan bisyarah atau kabar baik, yang selalu meniupkan optimisme dan harapan. Sebagaimana yang memang Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disifatkan dalam Al-Quran, selalu basyiran, baru kemudian nadhira. Maka dengan manhaj dakwah beliau itu, alhamdulillah, terasa suasana yang menyejukkan untuk kita semua. Memberikan harapan-harapan yang baik. Membangun optimisme. Karena memang di dalam Al-Quran, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhitab hambanya. Demikian pun dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhitab umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membangun optimisme untuk kita semua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu meniupkan harapan-harapan kepada umat. Maka tidak pernah ada orang yang merasa putus asa ketika berjumpa dengan Rasul. Orang yang sebesar apapun dosanya, kalau sudah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia punya harapan untuk dapat rahmat Allah. Dan itulah memang esensi daripada Islam. Kalau kata salah seorang guru kami dulu, Syekh Abdul Ghafur Mustafa di Al-Azhar dulu. Kata beliau, Zain, kamu tahu enggak apa tujuan Islam? Apa sebab agama Islam ini dihadirkan oleh Allah di tengah kehidupan kita? Lalu saya sampaikan, mal mas'ul bi a'lama minasail. Yang ditanya enggak tahu, yang nanya yang lebih tahu. Lalu Syekh Abdul Ghafur Mustafa mengatakan, kalau diikhtisarkan, maka Islam itu risalahnya adalah is'adul insan fid darain.
Jadi agama itu datang untuk membahagiakan manusia, dunia dan akhirat. Jadi kita sebagai umat Islam ini, kalau misalnya di dunia ada yang disebut the index of happiness, jadi indeks kebahagiaan, harusnya kita sebagai umat Islam itu tingkat kebahagiaannya itu harus yang paling tinggi. Apa yang lebih bahagia dari bernabi kepada Nabi besar Muhammad SAW? Apa yang lebih bahagia dari dapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dihargakan dengan uang sebanyak apapun? Yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Yang Allah mau yang dikasih hidayah. Kalau kita sudah dikasih hidayah, kok masih susah? Kalau masih bernabi kepada Rasulullah, kalau sudah bernabi kepada Rasul, kok masih pesimis dalam kehidupan? Nah, Syekh Abdul Ghafur Mustafa mengingatkan seperti itu kepada saya dulu. Is'adul insan fid darain. Membahagiakan manusia di dunia dan di akhirat. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, semakin kita belajar tentang Islam, harusnya kita semakin bahagia. Harusnya beban-beban kehidupan itu lepas dari pundak kita. Kan Rasulullah SAW dalam Al-Quran disebutkan, wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Rasul itu yadha'u anhum israhum. Nabi melepaskan beban. Wal aghlal, belenggu-belenggu yang mengikat. Itu belenggu dan beban yang tidak terlihat, tapi ya beban kehidupan, ya, masalah-masalah kehidupan. Segala macam yang dihadapi oleh manusia dengan datangnya Rasulullah SAW, itu semua dilepaskan. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu, kalau kita semakin belajar Islam, lalu kita semakin susah hati. Belajar Islam semakin lama, semakin terbebani. Nah, berarti ada sesuatu yang salah. Entah salahnya itu cara kita belajar. Entah mungkin kita keliru memilih guru. Entah kita mungkin kita, termasuk saya, perlu harus lebih membersihkan semakin banyak hati kita. Supaya cahaya Islam itu bisa masuk ke dalam hati. Nah, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, mungkin ini juga pengingat kepada saya yang dhaif, ya. Saya yang termasuk, katakanlah ini ustadz, ya. Sejauh mana saya sebagai ustadz ini bisa memberikan pengharapan, membuat orang yang susah menjadi senang, membuat orang yang putus asa menjadi berharap, membuat orang yang merasa jalannya sudah tertutup untuk mendapat rahmat Allah, tapi kemudian setelah jumpa dengan saya, dia merasa bahwa dia punya jalan, kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah. Itu menjadi introspeksi buat saya. Dan kita semua juga sebagai umat Islam. Mari kita dalam setiap kesempatan, ya, kalau kita baca tafsiran sebagian ulama, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Sebagian ulama mengatakan min di situ bukan lit tab'id, tapi lil bayan. Hendaklah, kalau min itu lit tab'id artinya hendaklah sebagian di antaramu
menjadi orang-orang yang menyerukan kepada kebaikan. Tapi kalau di situ min lil bayan, itu artinya tugas untuk membawa kebaikan itu tidak hanya pada tuan guru, tidak hanya pada ustadz, tapi pada diri kita semua. Sesuai dengan kemampuan kita. Minimal kalau kita bawa bisa membawa akhlak ringan tangan, dalam arti suka membantu. Minimal dengan membawa akhlak tidak menyakiti orang lain saja. Itu sudah merupakan akhlak Islam. Itu sudah merupakan dakwah yang kita bawa. Nah, beliau selalu menyampaikan itu. Dimanapun. Dimanapun. Mengajak kita kepada makarimul akhlak. Karena memang itulah yang merupakan suatu pujian Allah kepada Rasulnya. Bukan ketinggian ilmu, bukan kegagahan paras, bukan uang yang melimpah, tetapi wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad sesungguhnya berada di atas akhlak yang istimewa yang agung. Karena itu alhamdulillah Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita berkesempatan kita akan mendengar dari beliau. Mudah-mudahan dengan mendengar dari beliau kita yang punya semangat sedikit menjadi semakin banyak semangatnya untuk berbuat baik. Kita yang merasa bahwa apalah saya, apa yang bisa saya lakukan untuk perjuangan dakwah? Setelah mendengar beliau nanti, kita akan tahu bahwa kita semua ini berharga di mata Allah. Bahwa kita bisa untuk ikut bersama menyampaikan ajaran-ajaran dan ajakan-ajakan kebaikan. Ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai muqaddimah. Dan selanjutnya kita persilahkan beliau untuk menyampaikan pesan-pesan beliau, tiara-mutiara ilmu yang mudah-mudahan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Jazakumullah khairan ya sayyidi ala hudurikum wa ala rahabati sadrikum wa ala itahatil fursah lana bil hudur fi hadzal majlis. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita simak beliau dengan khidmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana wa iyyakum bil Islam wa akramana wa iyyakum bi nabiyyina Muhammad khairil anam alaihi afdhalus salam wa azka salam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ala dawam ila yaumil qiyam. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah taala berikan kepada kita sekalian hingga pada malam hari ini. Jadilah kita orang yang dipilih oleh Allah taala untuk dijamu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini di Islamic Center Hubbul Watan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan memakmurkan masjid ini, dan juga guru kita bersama Tuan Guru Bajang akhina Al-Ustaz Muhammad Zainul Majdi diberikan kesehatan, afiat, keberkahan menempuh jalan leluhur beliau, jalan Maulana Syekh Zainuddin bin Abdul Majid rahimahullah rahmatal abrar, dan Nahdlatul Watan senantiasa makmur dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berkumpul, dimuliakan oleh Allah, dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumahnya. Allah mengumpulkan kita di rumahnya bukan untuk mengambil keuntungan dari kita, tapi Allah Ta'ala hadirkan kita di majelis ini untuk memberikan keuntungan kepada kita sekalian. Di dalam riwayat disebutkan, man ghada
ila masjid aw raha liyata'allama baban min al-ilm aw liyu'allimahu insarafa bihajjatin wa umrah tamatain. Barang siapa yang pergi menuju masjid di pagi hari ataupun malam hari, untuk dia pergi ke masjid, salah satu tujuannya adalah untuk mempelajari satu bahasan ilmu agama ataupun mengajarkan satu kajian ilmu agama, maka dia pulang dari masjid membawa hadiah dari Allah Ta'ala. Apa hadiahnya? Pulang membawa pahala haji dan umrah yang sempurna. Masya Allah. Jamaah haji belum sampai di Arafah, kemahnya masih belum dibangun, tapi kita tidak keluar dari majlis ini melainkan mendapatkan pahala haji dan umrah. Insya Allah. Ulama bilang asa ma'al jama' yahsul lil jami' al-qabul. Dengan berkat kita berkumpul, Allah Ta'ala memberikan qabul dan ijabah kepada kita sekalian. Alhamdulillah. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita bisa hadir di tempat ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dahulu mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam. In ibtaghaina al-izzata bighairihi adallana Allah. Kita adalah kaum Allah sudah memuliakan kita dengan Islam. Kalau kita mau cari kemuliaan yang lain, kita anggap kemuliaan Islam masih kurang, nggak cukup. Masih mau cari yang lain, maka kita bakal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pemikiran kalau Islam kurang, ini adalah pemikiran yang hina. Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Jadi ketika kita menemukan kemuliaan kita dalam Islam, menemukan kejayaan kita dalam Islam, kesuksesan kita dalam Islam, keberhasilan kita dalam Islam, alhamdulillah, maka apa lagi yang kita cari? Nahnu fi rawihin wa rahah wa huburin wa istirahah. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisahah. Kita dalam kebahagiaan, dalam nikmat. Nikmat Islam, nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Sehingga kita dalam sesaat aja, dalam beberapa saat yang kita lalui di tempat ini, dalam momen ini, berapa banyak kebaikan yang kita raih. Kita sholat maghrib berjamaah. Man shallal bardain dakhalal jannah. Yang sholat bardain itu ulama bilang baru saja. Sholat maghrib, sholat subuh berjamaah, dakhalal jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita duduk di sini sekarang menunggu Isya. Duduknya kita nggak gratis. Argo berjalan. Dicatat, ya, itu kalau naik taksi, itu argonya jalan terus, berputar terus. Argo apa? Anta fis shalah man tadharta shalah. Kamu berada dalam sholat selama penantian akan sholat. Kita ditulis Isya. Maksudnya bagaimana? Kita sholat Isya, durasi sholat Isya berapa? 5 menit, 7 menit. Nah, ketika penantian kita 1 jam, nah berarti ditulis 12 kali sholat Isya. Berjamaah. Alhamdulillah. Isya azannya belum dikumandangkan, tapi sholat Isya terus jalan. Sholat Isya lagi, pahala sholat Isya lagi, pahala sholat Isya lagi. Alhamdulillah. Kemudian juga kita kumpul di sini mendengarkan kajian di masjid. Tadi hadisnya Nabi bilang pulang dari masjid bawa pahala haji dan umrah sempurna. Pahala haji dan umrah yang sempurna itu sulit. Tanya kepada orang jamaah haji. Ngedapetin pahala haji sempurna. Menyempurnakan haji itu sulit. Pasti ada kekurangannya. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafath wala fusuq wala jidal. Rafath wal fusuq jami'an li af'al wa aqwal al-qabihah.
Rafath dan fusuk adalah segala ucapan dan segala perbuatan yang nggak patut, yang nggak pantas, yang nggak layak untuk diucapkan, untuk dilakukan. Nah itu, ketika engkau haji, jangan ucap perbuatan atau ucapan yang nggak pantas, yang nggak layak. Wala jidal, debat pun juga enggak. Kanan, kiri, debat seperti ini pun juga tidak. Dianjurkan begitu. Kalau dia lakukan, ya hajinya tidak sempurna. Ada kekurangan di dalam hajinya tersebut. Maknanya mendapatkan haji dan umrah yang sempurna itu sulit. Subhanallah. Dan alhamdulillah, insya Allah kita mendapatkan pahalanya. Dan apabila kita sudah dapat pahalanya, dimudahkan bisa pergi haji wa ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah haji kita insya Allah dijaga oleh Allah Ta'ala, pergi selamat, pulang selamat, hajinya mabrur, sa'i maghfur, sa'i mashkur, dan maghfur, wa tijaratan lan tabur. Ya Aziz ya Ghafur ya Arhamar Rahimin. Kemudian juga kita di dalam momen ini, setelah ini kita bakalan sholat isya. Nabi bilang di dalam hadis, man sholal isya fi jama'ah faka'ana magama nisulain. Barang siapa yang sholat isyanya berjamaah dapat pahala seperti pahala tahajud setengah malam. Apalagi disempurnakan nanti subuhnya berjamaah, maka dapat pahala seperti pahala tahajud satu malam suntuk. Kalau isya jamaah, subuh berjamaah, pahala tahajud 1,5 malam. Kita berjumpa, bersilaturahmi, kita duduk satu sama lain, menatap wajah saudara kita, sesama muslim. Kita tersenyum di wajah mereka. Tersenyum di wajah mereka, ditulis sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabassumuka fi wajhi akhikal muslim, sedekah. Kamu senyum di hadapan wajah saudaramu muslim, sedekah. Dan ketika muslim dengan muslim, dia saling memberi salam, bersalaman, maka saat itu dosa-dosa mereka berguguran. Berguguran, tatasagat, dzunubuhuma. Dosa-dosa mereka itu berguguran, runtuh dosa-dosanya. Kemudian Allah Ta'ala turunkan rahmat untuk mereka berdua. Dan rahmat tersebut bukan dibagi rata, tetapi dibagi menjadi 10 bagian. 9 bagian untuk yang senyumnya lebih lebar, yang lebih ramah, yang lebih santun, yang lebih lebar. Muslim, mukmin, mukanya jangan sangar. Mukanya itu harus murah senyum kepada siapa? Nabi Muhammad SAW orang yang paling murah senyum. Ada satu sahabat bilang bahwasanya mara'ani Rasulullah illa mutabassima. Tiap kali saya jumpa dengan Rasulullah, beliau menatap saya menatap beliau, pasti wa kana sallallahu alaihi wasallam yahtarisu min ashabih wala yatrukul basyasyata fi wujuhihim. Beliau berhati-hati terhadap para sahabatnya sendiri. Keberhati-hatian harus, waspada harus terhadap siapapun, bahkan terhadap sahabat dia waspada dan berhati-hati. Tetapi kewaspadaan tersebut bukan berarti sangka buruk, tidak. Tidak judes, tetapi walaupun beliau waspada, berhati-hati terhadap para sama sekali tidak akan paras indah senyuman beliau terhadap para sahabat-sahabatnya. Bahkan aktsarun nas tabassuman fi wujuhi ashabih.
Orang yang paling banyak senyumnya di hadapan para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada Syekhana Al-Habib Umar, beliau cerita beberapa direktur pimpinan perusahaan mengeluhkan karyawannya yang selalu komplain, selalu ngeluh, sebentar-sebentar demo, sebentar demo. Dia punya pabrik, dia punya perusahaan, dia bingung. Dia tidak memberikan salam kepada kenalan dia aja. Yang dia nggak kenal, dia nggak kasih salam. Itu termasuk alamat sah, tanda-tanda kiamat. Termasuk di antara alamat sah adalah orang masuk masjid, tahiyatul masjid.
هذا من علامات الساعة من أشراط الساعة termasuk juga min alamat الساعة yang dia nggak kenal, dia tidak memberikan salam. Tidak mampu menyalami orang, tapi mulut kita bisa ngasih salam, assalamualaikum, sampai pada kita. Dan ketika hal tersebut kita lakukan, kita mendapatkan pahala besar dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala. Ini salam syiarnya kita, ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Allah Ta'ala menjadikan kekayaan, keuntungan, kesuksesan, keberhasilan jadi sini menjadi alam salah, ayo menuju sholat, ayo menuju al-falah. Apa itu al-falah? Keberuntungan, kesuksesan, kemenangan, keberhasilan, kejayaan. Yang tidak menemukan kemenangan, kejayaan, kesuksesan, keberhasilannya, berarti emang dia nggak berjodoh, jangan-jangan. Orang gagal ke tempat lain. Di sini kemenangan. Makanya kita keluar dari masjid sebagai pemenang. Maknanya kita keluar dari masjid sebagai orang yang sukses. Orang sukses. Di mana mereka? Di masjid. Mereka orang yang sukses. Mereka adalah orang-orang yang ada di masjid. Mereka orang yang berhasil. Yang di masjid melulu itu orang gagal. Bukan. Di masjid melulu itu orang sukses. Orang yang berhasil. Dulu, kalau kita mau janjian ketemu sama orang, baik itu pemimpin ataupun hartawan, mau cari di rumahnya mungkin nggak ketemu. Cari di rumahnya nggak ketahuan. Nggak ada. Di kantornya mungkin dia nggak ada, dia sibuk. Tapi ada satu tempat, pasti ada. Kapan? Di masjid, saat dia sholat. Sholat jamaah. Sebab semua nggak sholat jamaah, melainkan di masjid. Sholat jamaahnya di masjid. Mau ketemu, di masjid pasti ada. Mau itu presiden, mau itu menteri, mau itu pejabat, mau itu siapapun. Kalau ada waktu sholat, pasti ada di masjid. Paling gampang menemukan mereka itu ada di masjid. Radhiyallahu anhum wa ardhahum, dahulu demikian. Sampai beberapa wilayah, beberapa desa, beberapa kampung, mereka sepakat. Antara mereka satu sama lain itu kompak di satu kampung. Kita harus saling menyemangati satu sama lain di dalam memakmurkan masjid dan sholat jamaah. Baik, semua setuju. Jadi kalau ada orang kampung mereka yang nggak hadir ke masjid, maka dinasehatin, ditegur. Bahkan itu udah menjadi kebiasaan di kampung tersebut. Misalkan ada orang yang telat sholat jamaah, ketika imam salam, dia ketinggalan 2 rakaat, ketinggalan 3 rakaat, begitu. Oh ini telat. Maka selesai sholat, orang-orang menghampiri dia. Apa? Pada takziah semuanya. Takziah. Takziah kenapa? Siapa yang meninggal? Gak ada yang meninggal. Tapi yang lagi kena musibah adalah kamu, karena ketinggalan sholat jamaah bersama imam. Dan takziahnya mereka bukan a'zamallahu ajrukum atau innalillahi, bukan. Tapi mereka takziahnya mereka itu selain innalillahi wa inna ilaihi raji'un, takziahnya mereka adalah laisal musab man faradal ahbab walakinnal musab man harimat thawab. Orang yang ditimpa musibah bukan yang kehilangan kekasih, tapi orang yang ditimpa musibah yang terharamkan dari pahala sholat jamaah. Apabila di kampung tersebut bukan lagi telat jamaah, nggak hadir ke masjid sama sekali, itu orang kampung tersebut ketika salam, fulan nggak ada. Maka apa yang mereka lakukan? Rame-rame satu masjid, selesai sholat sunnah, pergi ke rumahnya orang tersebut. Apa yang mereka lakukan? Bawa kurung batang, keranda jenazah. Datang ke rumahnya, fulan, kita datang, bawa kurung batang. Loh, buat siapa kurung batang? Buat fulan yang punya rumah. Loh, saya masih hidup. Kamu masih hidup tapi nggak ke masjid. Berarti kamu mayit. Kamu lupa kepada akhirat. Begitu. Kalau begitu, saya titip keranda jenazah ini 1 minggu di sini. Biar kamu ingat kematian. Jadi besok-besok nggak ketinggalan lagi untuk pergi ke masjid. Bahkan di beberapa wilayah, di Hadramaut, bahkan di Indonesia sini, termasuk juga pekerjaan para ulama terdahulu dan tokoh masyarakat terdahulu, kerjaan mereka tahu apa? Mereka jadi menugaskan di kampung tersebut orang yang ngebangunin manusia tahajud, ngebangunin
tahajud, membangunkan tahajud dari rumah ke rumah. Dia membangunkan dari rumah ke rumah, begitu. Cuma assalamualaikum, fulan, fulan. Naam, bangun. Ada, orangnya ada. Begitu, tahajud. Itu 1 jam sebelum subuh mereka bangun. Sudah waspada. Di antaranya itu ada di Pasuruan beberapa ulama yang mana dari ulama yang terdahulu tersebut kerjanya begitu, pergi ke rumahnya, tetangganya dan murid-muridnya, membangunkan mereka di rumah mereka untuk tahajud. Subhanallah. Wahakata. Nah, saudara-saudara sekalian, itu para kaum arifin billah, para ulama, mereka bilang, laula qiyamul lail wa mujalasatul ikhwan fillah lama ahbabna al-baqa fi dunia. Kalau bukan karena qiyamul lail dan duduk bersama para ikhwan fillah, orang-orang yang kami cintai karena Allah Ta'ala, para awliya wa salihin, kalau bukan hadir bersama mereka, dan juga bukan karena nikmatnya qiyamul lail yang kami rasakan, niscaya kami nggak bakalan betah hidup lama-lama di dunia ini. Tetapi kami betah hidup di dunia karena masih bisa qiyamul lail, masih bisa duduk bersama salihin, para awliya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil kesempatan kita dari qiyamul lail tersebut. Nabi Muhammad bilang di dalam hadis, ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dijadikan kelezatan saya, kesukaan saya, hiburan saya di dalam sholat. Sebagian sholihin ditanya, kamu ketika sholat, apakah terlintas di benakmu pikiran duniawi? Kamu kalau sholat, saat sholat, suka tak kepikiran hal lain di dalam sholat? Maka beliau balik bertanya, memang ada hal lain yang lebih enak dari sholat hingga saya pikirkan di dalam sholat saya? Nggak ada. Nggak kepikiran. Masalahnya buat kita, kalau buat orang dulu, yang paling nikmat adalah sholat. Tapi buat orang sekarang, yang paling nggak enak adalah sholat. Sehingga kalau udah ada panggilan adzan, memutus kesenangan kita. Mengganggu kita. Nabi Muhammad, kalau mendengar adzan, masuk waktu sholat, beliau bilang kepada Sayyidina Bilal, arihna biha ya Bilal. Hibur kami dengan ajakan sholat, dengan wahai Bilal. Menjadi hiburan, menjadi rehat, menjadi kesenangan, kesukaan, ketentraman, kedamaian ketika sholat. Dan segala hal yang menjegal mereka dari sholat dianggap itu bawa sial. Ada satu sholihin, saat dia sholat di kebunnya, dia punya kebun indah, ada sungainya, ada kurmanya, indah, ada mata airnya, ada sumurnya. Saat dia sholat, sedang sholat sunnah di sana, tahu-tahu dia melihat burung hinggap dari satu ranting ke ranting yang lain. Untuk sesaat dia lupa akan sholatnya. Kemudian dia nggak tahu, saya sholat berapa rakaat, kurang 1 rakaat atau kurang 2 rakaat. Sudah dia lakukan sesuai ajaran yang diajarkan dalam fikih. Setelah dia salam, dia bilang, kalau begini caranya, ini kebun membuat saya lalai dari sholat saya. Ini bawa sial kebun ini. Apa yang dia lakukan? Diinfakkan semuanya di jalan Allah. Diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah. Kenapa disedekahkan di jalan Allah? Sebab dia membuat saya lalai dari sholat saya. Subhanallah. Kaum sekelompok manusia yang menyaksikan kebahagiaan mereka, keberuntungan mereka, kenikmatan mereka di dalam sholat mereka, di dalam tahajud mereka. Mereka kalau misalkan telat qiyamul lail, nganggap diri orang paling hina, orang paling sial di dunia. Ditanya, siapa orang yang paling rugi? Yang nggak bangun malam. Itu hari yang paling apes. Kalau luput qiyamul lail. Hatta Sayyidina Imam Al-Arif Billah, sahib al-Maulid Simtud Darar, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu beliau bilang di dalam ba'd kalamih, para kaum arifin billah, stresnya mereka, sumpeknya mereka, ketika tidak menemukan khusyuk dan kehadiran hati dalam salat, dalam zikir, dalam ibadat. Tapi kalau mereka menemukan kehadiran hati,
khusyuk di dalam sholat dan zikir dan ibadat mereka, itu adalah hal yang paling bahagia. Bagi mereka itu hari yang paling berbahagia ketika alhamdulillah sholat duhanya udah selesai, sholat witirnya udah selesai, Qurannya, target Qurannya sekian juz udah selesai, hari ini udah sedekah, udah berinfak, sholat 5 waktu dari subuh sampai malam alhamdulillah dapat berjamaah, dan tidak luput takbiratul ihram bersama imam, alhamdulillah. Itu hari berbahagia, itu hari yang sukses buat mereka. Ayo sukseskan diri kita hari demi hari. Itu perjuangan hari demi hari. Sukseskan hari ini. Besok kita sukseskan besok. Sukseskan hari ini dengan sholat jamaah kita setelah ini. Kemudian setelah sholat isya, sholat witir. Jangan lupa, sholat witir. Sebelum kita tidur paling tidak. Ataupun juga kalau yang punya kebiasaan qiyamul lail, laksanakan witirnya di akhir malam. Atau sebagian dia kerjakan sebelum tidur, sisanya dia kerjakan menjelang subuh. Jangan luput bangun malam walaupun 15 menit sebelum subuh. Itu sebagian salihin bilang, ya waladi, la yakunu dik akyas mink. Wahai anakku, wahai muridku, jangan sampai ayam jago lebih baik daripada engkau. Jangan kamu kalah dari ayam jago. Apa itu ayam jago? Sebelum subuh dia udah bangun dan dia berkokok. Jangan kalah dari ayam jago. Bangunlah sebelum subuh. Subhanallah. Temukan keberuntungan kita di situ. Nabi sampai bilang di dalam hadis, man fatathu salatul asr faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Barang siapa yang luput, yang ketinggalan, yang telat salat asar, itu bagaikan orang yang terkena musibah. Apa musibah? Musibah dengan dijarah dan diculik seluruh keluarga dan hartanya hilang. Musibahnya macam begitu. Dan tahu gak ada musibah yang lebih besar dari itu? Ketika orang kena menganggap ketinggalan sholat asar bukan musibah, nah itu musibah. Berarti otaknya nggak beres. Udah dia kena musibah, kehilangan pahala, dan dia kena musibah. Kalau kehilangan dia bukanlah suatu musibah. Itu bencana yang menimpa akal. Waliyadzubillah. Walidzalik, hatta sebagian salihin tahu-tahu dia menjerit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bilang, kenapa? Siapa yang meninggal? Bilang, lagi di masjid, saya lupa bawa siwak. Karena ada yang meninggal. Nggak tahunya, dia lupa bawa siwak saat pergi ke masjid. Kata. Sampai seperti itu mereka. Nabi sekali keluar ke pasar, menemukan seseorang, dia duduk stres. Seperti ada orang yang terkena mental gitu. Stres. Terdiam. Maka ditanya, maluh, kenapa dia? Ada apa dengan dia? Dikelilingin oleh orang-orang pasar. Ya Rasulullah, dia punya unta bagus, unta mahal. Untanya dia tambatkan di tempat ini, terus dia pergi belanja, saat pulang untanya hilang. Itu unta nggak ada bandingnya. Nabi bilang, dengar begitu, oh, adzun annahu fatathu takbiratul ula ma'al imam. Saya kira dia sedih, dia nangis, dia stres gara-gara ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Nggak taunya cuma ketinggalan unta, kehilangan unta. Maka itu orang mendengar ucapan Nabi tersadar dan berkata, ya Rasulullah, apakah takbiratul ihram bersama imam lebih baik daripada unta saya? Nabi bilang, takbiratul ihram bersama imam khair min ibilak wa min mil'id dunya ibil. Lebih baik dari untamu dan unta seisi dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi Muhammad yang mengatakan, fal fadlu fi takbiratul ihrami bil ishtighal aqib al imami, kata Ibn Ruslan dalam zubatnya. Likulli syai'in safwa. Safwatus salat takbiratul ula ma'al imam. Segala sesuatu ada intisari. Intisari salat takbiratul ihram bersama imam. Sampai seperti itulah orang-orang dahulu itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menentukan apa hal yang baik buat kita, apa yang enggak baik, apa yang membawa keberuntungan, apa yang tidak membawa keberuntungan. Nah, karenanya itu kita harus punya jalan hidup yang sehat menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Orang dulu ketika jalan hidup mereka mengikuti jalan hidupnya Nabi Muhammad, badannya sehat, pikirannya sehat, ekonominya juga sehat, keluarganya juga sehat. Bagaimana? Sebelum subuh udah bangun, jalan menuju masjid, sholat berjamaah di masjid. Selesai habis sholat jamaah, terkadang banyak di antara mereka, kebanyakan duduk sampai terbit matahari. Udah begitu, mereka sholat 2 rakaat dapat pahala haji dan umrah lagi. Yang sholat subuh berjamaah, duduk di musolanya berzikir sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat dapat pahala haji dan umrah yang sempurna, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah gitu mereka pulang ke rumah, mereka bersiap sarapan, udah gitu pergi ke pasar atau ke ladangnya dia, mereka bekerja di pagi hari sampai menjelang zuhur. Mereka pulang bersih-bersih, kemudian pergi ke masjid. Lepas dari masjid, ada yang masih buka tokonya sebentar, ada juga yang langsung ke rumah makan siang, beristirahat, baru buka lagi sehabis sholat asar. Sholat asarnya di masjid, kemudian sehabis asar dia buka tokonya sebentaran, sebelum maghrib dia tutup, duduk antara maghrib dan isya di masjid. Seperti kita sekarang ini. Lepas isya, dia pulang ke rumahnya. Cuma beberapa jam dia buka tokonya, atau kesibukan duniawinya, tapi dari toko yang kecil, dia bisa pergi haji. Dan dia bisa ngeberangkatin anaknya pergi haji. Anaknya ada 9, semuanya pergi haji. Dia bisa menikahkan, ngawinin anaknya, semuanya. Mengawinkan anak, ngawinkan cucu, dari toko yang kecil. Dari toko yang kecil tersebut pulang, meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah, warisannya banyak, tanahnya ada di mana-mana. Tapi orang sekarang, ketika akhiratnya gagal, sholatnya gagal, masjidnya gagal, dunianya juga gagal, mati ninggalin utang. Waliyadzubillah min dzalik. Ayo kita cari gaya hidup yang sehat, jalan yang sehat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa akhlaqul karimah yang diajarkan oleh Tuhan Guru Bajang kepada kita sekalian. Nabi Muhammad mengajarkan kita akhlak. Akhlak buat semuanya. Akhlak buat ustadznya, buat ulamanya, buat pejabatnya, buat masyarakat umumnya. Akhlak kepada semuanya, kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak, yang mana mereka merupakan ring satunya kita. Kepada rekan kerja kita. Di antara akhlaknya itu murah senyum, kata-kata yang baik, yang santun, menyapa kepada orang lain. Itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai dulu kita tuh kalau nyari ustadz, ulama dulu bilang, lihat akhlaknya, pelajari akhlaknya. Syekh Al-Habib Umar, beliau cerita, ada satu ayah, dia sekolahkan anaknya belajar, nuntut ilmu kepada ustadz di masjid. Hingga banyak manfaat yang didapat. Akhirnya dia penasaran, saya mau tahu ustadz kamu seperti apa. Baik, coba tolong undang ustadz kamu ke rumah, saya mau jamu dia makan. Akhirnya murid bilang, ustadz, ayah saya mengundang engkau ke rumahnya, ingin menjamu engkau dengan makanan. Ingin menjamu engkau, ingin kenal, ingin menjamu engkau. Baik, terima, senang. Di waktu yang sudah ditentukan, datanglah murid tersebut, datanglah ustadz itu ke rumah si murid. Pas yang bukain pintu ayahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapakah mau saya? Ustadz Fulan. Ya, ada apa mau kesini? Saya ngajar anak kamu. Iya. Saya kan diundang. Katanya, siapa yang undang? Kata Tuhan, saya nggak ngundang kamu. Kamu kesini mau apa? Mau minta diamu? Diusir. Ustadz yang, oh iya maaf. Mungkin ada salah komunikasi. Iya maaf. Balik lagi. Saat balik lagi, pulang, diusir oleh yang punya rumah. Itu si murid menghampir lagi, Ustadz, rupanya ayah saya salah informasi. Sekarang dia minta kau balik ke rumahnya. Saya udah ngobrol sama ayah, minta engkau balik ke rumahnya, mau dijamu. Baik, balik lagi. Saat balik dibukain lagi pintu oleh Ustadz, terus oleh si ayah. Lah, balik lagi kamu ke sini. Mau ngapain ke sini? Kan udah saya usir. Nggak punya malu itu Ustadz. Oh iya. Dia balik lagi pulang. Sampai kejadian tersebut 2 kali, 3 kali. Tetap balik. Dan setiap kali itu senyumnya nggak berkurang. Tidak marah. Nggak melampiaskan itu. Menyalahkan si murid. Nggak ada marahnya. Akhirnya, kali ini si ayah yang datang. Ayo sekali ini saya betul-betul minta kepada engkau datang ke rumah saya.
Kemudian dia ceritakan, saya cuma mengetes engkau, menguji akhlakmu, pengen tahu. Sebab saya pengen tahu di mana saya serahkan anak saya. Saya harus tahu seperti apa ustadznya. Dan saya temukan engkau emas, akhlakmu emas. Bilang, oh ini akhlaknya saya, katanya si ustadz. Ini akhlak saya belajar dari anjing di kampung saya. Oh, iya. Kok begitu? Iya. Di kampung saya itu anjing, ya kalau dipanggil dia datang dikasih makan, diusir dia pergi. Begitu. Akhlak di kampung saya ini akhlaknya anjing. Subhanallah. Hada at-tashmir, syuhud at-tabsir fi tashmir. Syuhud at-tabsir fi tashmir. Dia melakukan kebaikan tapi merasa dirinya kurang. Merasa dirinya enggak. Terakhir, udah adzan Isya. Terakhir, Zakar Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahabuddin, seorang ulama besar, wali besar. Itu beliau bercerita tentang gurunya. Guru beliau adalah sahibul fatawa, mufti Diyar Hadramiyah, sahib fatawa kitab Bughya Mustarsyidin, Al-Imam Abdurrahman Al-Mashhur. Hadal Imam Abdurrahman Al-Mashhur, seorang ulama besar, wali besar, dan ahli ibadat. Dan orang yang paling alim dan paling ahli ibadat di zamannya, di negerinya. Itu beliau bilang, saya kalau ada orang memberikan sedekah, ini untuk para ulama. Maka saya bilang, saya bukan ulama, saya nggak berhak. Kalau ada orang, ini buat santri, saya juga nggak pantas menyandang gelar santri, saya nggak berhak. Sampai seperti itu. Saya nggak pantas, saya bukan ulama, saya bukan santri, bukan siapa-siapa. Subhanallah. Sampai demikian menganggap dirinya itu bukan siapa-siapa. Ketika ada tokoh yang difavoritkan, salah seorang guru besar, ulama besar, wali besar di negeri tersebut, Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf, wali besar yang hidup 700 tahun yang lampau, 700 tahun yang lalu. Ada Imam As-Saggaf, itu dia menghatamkan Al-Quran, di antara ibadatnya dia khatam Quran, siang 4 kali, malam 4 kali khatam Quran. Ibadat yang luar biasa, keilmuan yang luar biasa. Itu lebih dari 7 tahun gak tidur siang ataupun malam. Dia bilang bagaimana bisa tidur orang yang kalau menghadap ke kanan seolah-olah melihat surga, baring menghadap ke kiri seolah-olah melihat neraka. Saking kuatnya yakin yang beliau ka'annal ghaib kasyahadah. Ada tokoh yang difavoritkan dan diidolakan oleh para ulama dan warga Hadramaut. Ada Imam Abdurrahman Masyhur bilang, kalau ada orang bilang, Al-Imam As-Saggaf sekarang ada di Masjid Jami', saya cinta, terobsesi dengan beliau. Kalau dibilang, kalau Imam As-Saggaf ada di Masjid Jami', yang mau ketemu silakan, temuin. Dia siap, dia nunggu, menerima siapapun. Orang pasti berbondong-bondong ke situ mau ketemu. Saya nggak mau. Saya nggak mau datang. Saya nggak berani ketemu. Bukan nggak mau, saya nggak berani ketemu. Kenapa? Saya nggak punya muka untuk menghadap beliau. Ada Imam Al-Masyhur, tidak masuk waktu sholat. Nggak masuk waktu sholat, melainkan beliau sudah di masjid. Dalam keadaan berwudu. 40 tahun di masjid kakeknya Syekh Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, beliau yang azan, beliau yang iqamah, beliau yang jadi imam sholat. Sebab beliau orang yang paling mengerti tentang waktu sholat dan orang yang paling alim di zamannya. Radhiyallahu anhu warda. Beliau sampai bikin di masa tersebut taqwim, jadwal sholat untuk 100 tahun. Dengan perhitungan di masa tersebut yang serba penuh keterbatasan. Radhiyallahu anhum warda. Menggabungkan antara ibadat yang hebat, ilmu yang luas, akhlak yang luhur, dan juga tawadhu yang sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan perangai ini pada diri kita, pada diri keluarga kita. Wa insyaAllah NTB makin makmur, makin berkah, dijauhkan dari bala, dari bencana, dari musibah, dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari itu semuanya insyaAllah. Satu, terakhir lagi nih, terakhir lagi. Katanya, kita di masa-masa seperti sekarang ini, masa yang kalau dibilang tuh nggak ada kepastian, serba tidak stabil. Ya maaf, ketika manusianya nggak stabil, akhlaknya nggak stabil, sehingga ya alam juga nggak stabil. Musim panas, hujan lebat, kebanjiran, ya, musim hujan, kemarau di mana-mana. Jadi nggak stabil semuanya. Ketidakstabilan dalam ekonomi, dalam keamanan, dalam politik,
bahkan alam kejadian-kejadian atau bencana yang bisa sewaktu-waktu terjadi. Sebab memang kita manusia ini al-bidar qabla al-fawati innama anta urbatul afati. Kamu adalah sasaran dan target dari musibah, dari bencana. Yang dituju itu adalah kita manusia. Memang begitu. Dunia dipenuhi dengan musibah dan bencana. Di masa waktu momen yang penuh dengan ketidakstabilan seperti ini, kita orang Islam sudah dibekali oleh Allah Ta'ala. Kita punya dua perlindungan. Selain perlindungan yang zahir, ikhtiar kita yang zahir, tapi ada juga perlindungan yang batin. Apa? Kita punya satu asuransi. Asuransi yang nggak ada bandingnya. Asuransi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang agennya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Nabi mempromosikan asuransi tersebut. Nabi bilang, "Man shalla al-isya fi jama'ah, fa huwa fi dhimmatillah ila an tatlu'a asy-syams ila sabah. Wa man shalla al-fajr fi jama'ah, fa huwa fi dhimmatillah hatta yumsiya." Pertama hatta yusbiha, terus kalau